Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita lanjutkan kajian kita memahami surat Al-Anbiya, surat yang ke-21. Kalau tidak salah, ayat yang ke-23. 5 lah. Oh, ayat ke-25. Okay. Halaman 324, ayat ke-25, surat Al-Anbiya, surat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan subhanah bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Sampai di situ. Mari kita terjemahkan terlebih dulu sebelum kita lanjutkan. Wama dan tidaklah arsalna kami mengutus, arsala mengutus na kami, dan tidaklah mengutus kami atau kami mengutus min qablika, qablika sebelummu, daripada sebelummu, sebelum engkau ya Muhammad, mir rasulin, daripada seorang rasul pun, atau bahasanya satu orang rasul pun, illa melainkan nuhi, melainkan kami wahyukan, ilaihi kepadanya, annahu bahwasanya, la ilaha tiada yang berhak ilah disembah, illa melainkan ana saya, fa'buduni maka oleh sebab itu wa'buduni sembahlah aku. Wa qalu dan berkata mereka, ittakhadha ar-rahmanu walada, mengambil, ittakhadha menjadikan, mengambil ar-Rahman, Allah yang ar-Rahman itu, waladan seorang anak, subhanahu maha suci dianya, bal bahkan sebenarnya, ibadum mukramun adalah mereka itu ibadun, hamba-hamba yang mukramun, yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli, la tidaklah, yasbiquna mereka mendahuluinya, bil qawli dalam ucapan atau perkataan, wahum bi amrihi ya'malun sedangkan mereka bi amrihi terhadap perintahnya, ya'malun mereka mengerjakan atau melakukan. Ya'lamu dia mengetahui, ma baina aidihim apa yang ada di hadapan mereka, baina aidihim, wa ma khalfahum dan apa yang di belakang mereka, wala yashfa'una dan tidaklah
mereka bisa memberikan syafaat atau bantuan pertolongan illa, melainkan liman kepada orang yang irtada, yang dia redai, wahum sedangkan mereka min khasyatihi khasyah takut ya, sedangkan mereka orang-orang yang mereka tu takut kepadanya, musyfikun, lagi pada waspada, hati-hati. Demikian kira-kira terjemah. Mari kita lanjutkan. Dalam ayat yang lalu, Allah Subhanahu wa taala tidak dimintai pertanggungjawaban. Tidak ditanya kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kenapa dia melakukan ini, kenapa melakukan itu. Karena dia Allah, dia pencipta. Yang akan ditanya, yang akan diminta pertanggungjawaban adalah kita yang dicipta. Kita apa saja yang kita lakukan, yang kita perbuat, dan apapun yang kita ucapkan, sadang menga, dima, dalam keadaan apa, pasti akan diminta pertanggungjawaban. Sedangkan Allah tidak, la yus'al, dia tidak akan ditanya kenapa dia begitu. Andaikan ditanya sekalipun, saya akan menanya. Andaikan di sidang lo Allah tu, diminta lo pertanggungjawaban. Saya orangnya kaya, saya muka lo. Andaikan juga dia ditanya di sidang, diadili, minta pertanggungjawaban, semuanya beres. Karena apapun perlakuannya, kebijaksanaannya, pasti semuanya baik dan ada hikmah di balik apa yang dilakukannya. Justru nasabana bana ditanya, kita ayat 23, yus'alun, mereka lah yang akan ditanyai. Makanya kita namanya mas'ulun, orang yang ditanya. Kullukum amrin, kullukum ra'in, kullu ra'in mas'ulun. Setiap ra'in ditanya, setiap pengembala ditanya. Mas'ul ditanya. Yus'al ditanya, orang, mereka ditanya. Mas'ul, orang yang ditanya. Oleh sebab itu, tidak satu pun karajo kita, perbuatan kita sekecil apapun yang tidak akan ditanyai di pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kita. Kemudian dalam ayat berikutnya, mereka menuduh dan menganggap ada Allah selain Allah kau yang berhak disembah, diibadahi. Malah mereka angkat menjadi Tuhan. Mereka sendiri yang mengangkat Tuhannya. Mereka sendiri yang membuat bentuk dan rupanya. Dan mereka sendiri yang mengasihi nama-namanya. Lalu mereka bikinkan rumah dan tempat tinggalnya. Mereka pula yang menentukan kebijakan-kebijakan Tuhan itu. Lalu mereka pula yang menentukan jenis Tuhannya itu. Kalau Tuhan kau kerajaannya. Kalau Tuhan kau kini masuk ke ayat baru. Wa ma arsalnaka. Wa ma, dan tidaklah arsalna, mengutus, mengirim kami, satu rasul pun, ya Muhammad, melainkan Rasul yang kami utus, kami wahyukan kepada mereka atau kepadanya bahwa tiada yang berhak disembah melainkan saya. Untuk itu sembahlah aku. Kita pahami dulu kau. Setiap umat pasti ada rasulnya. Dan tidak satu umat pun yang tidak diutus rasul. Cuman yang dicantumkan namanya atau yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran adalah
25 Nabi dan Rasul. Itulah gabung antara Nabi dan Rasul gabung. 25 Nabi dan Rasul. Cukup itu kita ketahui namanya. Selebihnya tidak perlu. Karena kita tidak ditugaskan mengetahui nama-nama. Lah diwakili dengan yang 25. Sama dengan malaikat. Malaikat yang disebutkan namanya 10. Selebihnya percaya yakin malaikat ada. Nah, misi para rasul itu sama. Mereka mangko diutus, mangko dikirim ke tengah-tengah umat manusia. Satu, pertanda umat manusia itu tidak menyembah Allah lagi. Mereka telah menyelewengkan penyembahan peribadahan kepada sesuatu selain Allah yang mereka anggap itu berhak lo disembah, diibadahi. Itulah yang namanya syirik. Syirik. Mereka jadikan sesuatu selain Allah sebagai sekutu. Sekutu sama-sama berhak lo disembah. Sama-sama berhak lo ibadahi, sama-sama berhak lo mengadu, berlindung, memohon. Pelakunya musyrik. Pelakunya musyrik. Padahal bagi Allah itu la syarika lahu. Tidak ada yang menyengutui. Syarika menyengutui. Persekutuan syirkun. Orangnya musyrik. Mengulang melihat. Persekutuan namanya syirk. Syirik. Shin ra kaf syirk. Shin raka. Yang menyengutui syarik. Shin ra ya kaf. Setiap pagi kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. La syarika. Tidak ada sekutu. Orang yang mengangkat dan menjadikan sekutu bagi Allah musyrik. Pelaku kemusyrikan jika tidak tobat sebelum mati, mereka kulah yang diancam dengan kekal di neraka dan tidak diampuni dosa. Itu keringkasannya. Nah, kini diutus Rasul dan tidak satu pun Rasul yang diutus melainkan di suatu kaum, di suatu umat oranglah syirik. Manusia tidak lagi menyembah Allah. Mereka telah mengalihkan penyembahan kepada selain Allah. Contoh, diutus Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh, alun ada Rasulullah. Nabinya. Karena di zaman itu orang tidak lagi menyembah Allah. Mereka telah menyembah patung yang mereka bikin sendiri. Yang asal mulanya patung itu adalah patung-patung orang saleh. Mula-mula orang-orang saleh cekal dihormati, dimuliakan. Kemudian dihasung oleh setan untuk dibikinkan gambar-gambarnya. Dia mati. Untuk mengenang ada orang-orang saleh. Setan kan tak sampai situ dah. Lalu digoda, dibujuk lain agar dibikinkan saja patungnya. Sebab kalau gambar kau bisa pudar dan habis. Dibikinkan patungnya. Kemudian lama-lama patung itu dikunjungi. Patung orang saleh. Kalau kini kau dikunjungi makamnya sekali sekian. Iko lama-lama orang lah berdoa ke situ. Minta. Lama-lama disembah. Tuh. Akhirnya sebelum Nabi Nuh diutus, semuanya lah syirik. Diutuslah Nabi Nuh. Itu pangkamulo
awal peristiwa kejadiannya Nabi Nuh diutus. Karena tidak satu pun lagi yang Rasul terakhir bernama Muhammad diutus ke tengah Makkah. Kalau di Makkah itu adalah batebaran Tuhan-Tuhan, Tuhan-Tuhan lah batebaran di sekeliling Ka'bah, bahkan di Safa, di tengah-tengah, di Marwah banyak Tuhan-Tuhan. Di tanah Makkah itu mencapai 360 patung yang mereka anggap sebagai Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada lagi. Maka diutus Nabi Muhammad menyeru, mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jadi tidak satu rasul pun yang diutus, melainkan semuanya mengajak orang untuk menyembah Allah. Karena satu-satunya yang berhak disembah, yang berhak diibadahi adalah Allah. Sampai situ tertengkok. Wa ma arsalna, itunya. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu ya Muhammad, min qablika sebelummu ya Muhammad. Ka itu kan Nabi Muhammad. Min rasulin, seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan, kami wahyukan kepadanya rasul itu bahwa tiada yang berhak disembah. Ilah itu namanya ma'bud, yang disembah. Arti ilah ma'bud, yang disembah. Berarti tidak ada satupun yang berhak disembah, melainkan ana, kata Allah, melainkan saya. Jadi siasaju Rasul yang Allah utus di zaman apapun hidup, ke kaum apapun mereka diutus, di masa saja berada, kepada masing-masing Rasul itu telah sampaikan bahwa yang berhak disembah Allah. Serukan ikut kepada orang banyak menyembah Allah, tinggalkan penyembahan kepada selain Allah. Itu lawan baliknya. Illa ana, melainkan saya. Fa'buduni, maka oleh sebab karena itu, wa'buduni, ni itu aku, sembahlah, beribadahlah kalian kepada ni, kepada aku. Kan nunnya beri bawah, aku, itu dibuang dalam ilmu sajak, dibuang untuk menjaga tepi-tepi nak seimbang, qawafinya dijaga, merawat ahli qawafin, menjaga tepi-tepi supaya bunyinya sama. Fa'budun, mukramun, ya'malun, musfikun. Lah, kalau mau betulin seketik. Jadi ini aku, maka sembahlah oleh kalian aku, karena aku menciptakan kalian agar supaya kalian menyembahku. Lantaran kalianlah menyelewengkan penyembahan peribadahan kepada selainku, maka aku utus Rasul. Kepada Rasul itu telah disampaikan bahawa yang berhak sembah adalah aku, serukan kepada mereka untuk menyembahku. Itu kelok-kelok no. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Pakai ini lah kan. Kalau bacanya enggak, tetap wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi bagi orang ahli bahasa lah tahunya. Nah tahunya tahunya belajar dulu. Belajar dulu. Baku mentun belajar dulu. Sesuai kan tak babarin, tak bertitik malahan. Babarin dia bertitik enggak, tapi tetap bisa dibaca. Kenapa? Ini bahasa orang tu. Kapan dibaca na? Kapan dibaca ni? Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan
li, supaya mereka menyembahku, liya'buduni. Lantaran kalian-kalian hai manusia lah menyimpangkan, menyelewengkan peribadahan kepada selain aku, bahkan kalian angkat pula makhluk-makhluk hina rendah yang sejajar pula, setara pula mereka dengan aku, maka aku kirim rasul. Kira-kira itu. Aku kirim rasul, kepada rasul itu dipesankan bahawa tiada yang berhak disembah, aku sampaikan kepada mereka. Bunyinya, ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu seruan umum, ya ayuhan nas. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, karena memang kamu diciptakan agar kamu beribadah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu itu. Alladzi khalaqakum. Duduk cek. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Dan mereka berkata, ittakhadha, telah mengambil, menjadikan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih itu, walada, seorang anak. Maha sucilah dia daripada butuh kepada anak. Bahkan mereka itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Aku salah satu suku yang ada di tanah Makkah. Nama suku itu Khuza'ah. Suku atau perkampungan lah. Kalau tak, nama suku itu Sikumbang, Piliang, Jambak, Budi, Melayu, Caniago, Guci, ale. Kau, Selawayan. Ada suku-suku, salah satunya Khuza'ah, suatu dusun yang didominir situ oleh Khuza'ah. Mereka berkata, al-malaikatu banatullah, malaikat-malaikatku anak Allah, anak perempuan Allah. Malaikat-malaikat anak perempuan Allah. Anehnya, mereka tidak suka kepada anak perempuan, tetapi malahan mereka nisbahkan Allah punya anak perempuan. Kan aneh. Halo? Mereka tidak senang, tidak suka anak perempuan. Bahkan ada suatu suku yang malah melenyapkan anak perempuan. Ini tidak semua ada. Melenyapkan, membunuh, dua lomo ya, membunuh perempuan karena mereka tidak suka. Tidak sukanya begini. Pertama, anak perempuan juga itu menyusahkan. Karena mereka hidup di tanah gersang tandus, berpindah-pindah, menghalau hewan ternak, mencari tampik-tampik nama do air dan padang rumput, didirikan kemah situ. Maka terjadi perang antar suku perempuan pun dalam biak. Terjadi perang antar suku, perempuan tu dijadikan tawanan, jadi budak, pemuas nafsu. Jadi mereka tidak, itu makanya itu menyusahkan mereka, payah dibawa perang pun tidak bisa. Akhirnya timbul tidak suka. Jadi kalau mereka dapat anak lelaki senang, kalau anak perempuan ada tidak senang. Tidak semua suku, tidak semua.
Mereka tidak suka kepada anak perempuan, tetapi kepada Allah mereka katakan, mereka nisbahkan kepada Allah anak perempuan. Anak perempuan Allah itu malaikat, dan malaikat itu perempuan. Itu kajinya. Jadi mereka mendakwakan, qalu, mereka berkata, ittakhadar rahman. Ittakhadar rahman walada. Ittakhada, menjadikan atau mengangkat atau mengambil Tuhannya Rahman itu seorang anak. Anaknya perempuan. Perempuan itu malaikat. Jadi mereka sendiri yang mangke-angkean. Adakah dia yang memilih-milihkan anak Tuhan itu kau? Anaknya malaikat. Istrinya kau. Dan Tuhan itu tercengang-cengang sih. Nan Tuhan kata noteh lah tercengang-cengang sih. Jadi bila dia siapa? Bini engkau tu. Anak dia kata. Laki-laki berusia. Jadi mereka pilih-pilihkan kepada Allah. Itu nyam. Wa qalu ittakhadar rahman walada. Subhanahu, Maha sucilah dianya. Ana Maha suci. Allah itu Maha sempurna. Dia Maha suci, tidak berhajat, tidak butuh, tidak memerlukan sesuatu apapun juga. Dia tidak butuh kepada anak. Dia tidak berhajat kepada istri. Tidak butuh kepada anak, tidak berhajat kepada istri, karena dia maha sempurna. Itu makanya subhanahu, Maha suci lah Allah itu, karena Allah maha sempurna daripada apa yang kalian tuduhkan. Kalian tuduhkan Allah itu mengambil anak. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Allah tidak butuh itu. Allah tidak berhajat kepada itu. Kalian katakan Allah punya istri. Allah tidak berhajat kepada istri. Tidak butuh istri. Subhanahu, Maha suci dia. Bahkan yang sebenarnya malaikat-malaikat yang mereka katakan itu anak Tuhan, mereka itulah ibad, hamba-hamba yang dimuliakan. Ibadum mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan, malaikat-malaikat. Mukramun, dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul. Dan malaikat-malaikat itu yang mereka tuduhkan menjadi anak perempuan Allah, la yasbiqunahu, mereka tidak mendahuluinya. Yasbiqunahu, mendahuluinya, nya Allah. Yasbiqun, mendahuluinya. Mereka tidak mendahuluinya, nya Allah, dalam ucapan, dalam pembicaraan. Artinya mereka tidak berbicara mendahului Allah. Wahum bi amrihi ya'malun, dan mereka terhadap perintah Allah itu mereka kerjakan. Itu sifat malaikat. Malaikat-malaikat yang mulia yang mereka tuduhkan itu adalah anak Allah. Padahal malaikat itu hamba-hamba Allah juga yang dimuliakan status kedudukannya. Namanya mukramun. Dan malaikat-malaikat itu tidak satu pun di antara malaikat-malaikat itu, siapa pun malaikat yang mendahului Allah dalam berbicara. Mendahului Allah dalam berbicara, makasih mendahului Allah dalam bicara. Mereka tidak mau mengatakan apapun,
kecuali setelah Allah berfirman. Itu satu tu. Mereka tidak mau mengatakan sesuatu sampai Allah yang mengatakan. Saja urusan, saja masalah apa saja yang mereka hadapi, mereka hanya menunggu titah. Mereka tidak selancang manusia. Manusia suka mendulu. Kalau di sidang suka interupsi. Ni mengikuti sidang. Interupsi itu memotong orang sedang ngecek. Kesalo Pak Anu petang. Orang sedang ngecek, potong, saya interupsi. Itu manusia tukang potong-potong. Nah, malaikat hanya menunggu. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah ucapkan, itulah. Jadi urusan mereka, perkara mereka adalah menunggu titah. Karena mereka tidak punya keinginan. Mereka begitu mulianya tidak mau menduli Allah dalam berucap, dalam berkata. Jadi kalau kita berguru kepada malaikat, begitulah malaikat kepada Allah. Apalagi menganggap pintar daripada Allah. Kalau manusia aku kan ada menganggap pintar daripada Allah. Mereka buat undang-undang sendiri, aturan sendiri. Mereka tolak aturan Allah. Bahkan mereka lecehkan, mereka anggap tidak cocok. Berarti mereka yang lebih tahu, lebih pintar. Itu manusia. Malaikat tak mau malaikat itu mendahului. Berkata seperti itu karena mereka hamba-hamba Allah yang mulia. La yasbiqunahu bil qaul. Ini disebut siko nak manusia tu nak faham supaya mengerti manusia. Bergurulah, contohlah adab malaikat di hadapan Allah. Adab malaikat di hadapan Allah, malaikat itu tidak mau mendahului Allah. Malaikat itu saja yang diperintahkan dikerjakan. Sehingga dikatakanlah malaikat makhluk taat, makhluk patuh. Bahkan mereka itu menyusun saf serapi-rapinya ketika Allah bertitah. Kata Rasulullah, apakah kalian tidak mau saf kalian rapi model malaikat di hadapan Allah? Rapi malaikat itu ketika berada di hadapan Allah. Safan safa. Di situ dikecekkan bahawa mereka malaikat itu la yasbiqunahu bil qaul. Wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka wa hum sedangkan mereka bi amri. Bi amri. Kalau terjemahan letter-letternya ayat nang gebarago ayat kedua mengerjakan apa yang mengerjakan perintah-perintahnya. Intinya malaikat-malaikat itu saja perintah-perintah Allah, amri, perintahnya Allah. Jadi mereka terhadap perintahnya Allah mereka kerjakan. Nah, dibalik terjemahannya, mereka mengerjakan perintahnya. Nah, itu dibalik terjemahan. Kita ulang, amrihi perintahnya, terhadap perintahnya bi amrihi. Terhadap perintah Allah itu mereka mengerjakan. Nah, kita balik terjemahannya sesuai itu. Mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan Allah. Karena mereka makhluk taat.
Dan tidak satu pun yang durhaka, yang memantang, yang mengerengkang, yang becah. Becah, tunggu dulu tawak. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah. Apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka patuhi. Karena yang Allah perintahkan mereka kebenaran. Mereka mengepakkan sayapnya, berdencing-dencing sayap. Mereka kepada sayap, mengepakkan sayap. Jadi kalau Allah beriman, mereka tanda tunduk, gerak-gerak sayapnya. Tidak ada yang mengangkat suara, tidak ada yang protes, tidak ada yang bantah, tidak ada yang demo. Karena mereka sadar itu adalah titah perintah Allah, dan mereka tidak pernah membangkang. Dan mereka yakin apapun yang Allah perintahkan pasti baik semua. Dan itulah malaikat yang mereka tuduhkan sebagai anak perempuan. Jangan lupa perempuan. Mereka angkat, mereka jadikan malaikat-malaikat itu sebagai anak perempuan Allah. Mereka menganggap Allah itu sama dengan manusia, mempunyai kebutuhan sama dengan manusia. Tidak, Allah itu subhanahu wa ta'ala Maha suci, dia lagi Maha suci, dia lagi Maha tinggi. Itu Allah subhanahu wa ta'ala Maha suci, dia Maha tinggi dia. Terus ke bawah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yasbiquna illa wala yashfa'una illa man yatada. Allah yang mereka tuduhkan butuh kepada istri dan anak, Allah yang ditaati oleh malaikat, yang dipatuhi oleh malaikat, dan malaikat tidak mahu mendahului Allah dalam segala hal. Allah itu mengetahui dan senantiasa tahu apa saja yang di hadapan mereka. Ma baina aidihim. Ya'lamu ma baina aidihim. Mereka, Allah itu mengetahui apa saja yang ada di hadapan mereka. Dan tidak ada yang luput, tidak ada yang hilang, tidak ada yang lenyap daripada pengetahuan Allah. Karena pengetahuan Allah meliputi salah satu. Ayatnya cok kita baca juga. Allahu la ilaha illahu. Alai. Kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Alai. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wal ardi. Ya'lamu ma aydihim alai wa la yuhitu bi syai'in min ilmi. Allah itu mengetahui apa saja yang ada di hadapan di belakang mereka. Dan tidak ada yang terlewatkan, yang terluputkan bagi Allah. Karena Allah itu ilmunya meliputi, menjangkau. Ilmu Allah meliputi, menjangkau segala sesuatunya. Ilmuhu ta'ala muhitum bihim. Meliputi mereka. Jadi makasih ma aidihim wa ma khalfahum. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, yang luput, yang hilang, yang lenyap, tidak ada. Karena ilmunya menjangkau, meliputi segala sesuatu. Yang lupa, yang tak terkena itu awak manusia. Awak pelupa, kadang-kadang pelupa. Manusia pelupa, kadang-kadang pelupa. Dan tak sadolah terkena doa. Banyak yang tinggal
baru nanti bawa. Allah enggak. Allah alim. Allah khabir. Jadi sarang mengasihi kalian, hai manusia, apapun yang kalian lakukan, Allah Maha. Kalau begitu gunanya malaikat, apakah malaikat perlu ditolong Allah? Tidak. Itulah kerja malaikat. Itulah tugas malaikat. Apakah tanpa malaikat Allah nak bisa? Bisa. Cuma malaikat ada ditugasi. Malaikat kau tugas. Itu perintah Allah. Dan tak cik je nama bangkang menengkang. Ilmu Allah, apa yang ada di hadapan cakap itu bisa, apa yang belum mereka lakukan, yang mereka perbuat, yang mereka kerjakan, semuanya sudah ada dalam ilmu Allah. Karena apapun yang akan dilakukan manusia tidak menyimpang dari apa yang tertulis di hadapan. Dan apa yang di belakang mereka adalah bekerjaan. Tidak terkena tu lah. Ijalin nang kasirianu. Dia tahu Sirianu? Ijalai kepada yang dulu-dulu, yang lampau-lampau, atau yang Sirianu itu. Dan cukup bagi dia. Kenapa? Manusia tu makin lama daya ingatnya hilang. Sampai hilang total. Namanya pikun. Kita kan menanjak lagi, tiba di puncak, turun itulah mulai hilang. Kira-kira usia berapa kita mulai turun? Bagi dua mana umat ni Muhammad? Kau bagi dua, 70 lah. Bagi dua, 3. Ini puncak kita tu 35-40 lah. Sudah tun? Alah, jadi karya-karyanya mulai kau. Bama ngaren, tanah gola mulai hilang. Apalagi 50 lah, atau 60 lah. Itulah mulai lupa, hilang, nak terkena. Kadang-kadang kacamata ada tiap kepala tak terkena. Yang suka? Yang itu dua lama tu itu. Bawa kacamata, mau di mata, nak di kepala orang. Cuma entah di mata letak. Lama hilang. Dikaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Kalau tu. Cuman kadang-kadang awak ndak lo faham situasi kau. Sehingga acok bangih lo kerang gaib. Cako mak tanya, dia tanya lah balik. Aku yang harus faham. Tak sadar wak sebentar lagi wak kita kaitun cucu tu Sabantalai kita ko akan dibegitukan. Wa man nu'ammirhu nunaskishu fil khalqi afala yaqilun makanya siapa yang kami panjangkan umurnya, usianya, nunakis, kami kembalikan, kami jungkir balikan, kami kembalikan dalam penciptaannya. Kalau dalam penciptaan itu lemah, kuat, lemah. Dalam ilmu entahlah apa terkena beko anza lupa. Kan surah Yasin ya. Wa man nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalqi afala ya. Surah Yasin. Kalau masalah nak terkena lupa itu surah An-Nahl.
Kalau kita buka tu tidak. Orang tua-tua harus buka ayat. Ayat surah An-Naml. Ayat 70. An-Nahl surat An-Naml. Halaman 270. Dalam surah. Wallahu khalaqakum. Allah telah menciptakan kamu. Kemudian setelah itu ya tawaffakum. Diwafatkannya kamu. Ujung-ujungnya mati. Lama lambat mati pak. Bedanya siang yang capek dulu, siang yang terlambat kemudian tu sebeda. Ujungnya mati. Halo. Ujungnya mati. Nan capek dulu sampai, nan terlambat kemudian, tapi ujungnya mati. Itu persoalan. Kamu akan diwafatkan. Wa minkum, tapi di antara kamu itu ada yang yuraddu, ada yang dikembalikan kepada arzalil umur, kepada arzal, sehina-hina, serendah-rendah, sejelek-jelek umur tua. Halo? Lah tua lun. Merasa tua tu lah tua. Kau tak bisa dipungkiri. Anan arzal, sejelek-jelek, sehina-hina, seburuk-buruk, sarana-rana umur tua, dikembalikan di antara kamu. Likai ayat 70. Sehingga dia tidak mengetahui ba'da ilmi syai'an, setelah mengetahui sesuatu. Dia tak tahu oleh setelah tahu. Jadi ketika orang tua, salah satunya, anan tahu selama kau, nak tahu lah, kerana hilang, memorinya hilang. Likaila ta'lam, supaya kita nak masih punya orang tua kan, jangan kau berang-berang lo, ni tak nak membuat-buat lah, tak mengarang-arang, memang tak hilang. Jangan kau cepat lo nyinyir mak aku mah, tangkap mak. Sebentar aku bertanya tanya nama dia. Ikut ke orang berkecil lah tu gitu. Lah nyinyir kayak gini, pasai luaknya. Lupa awak sebentar ni ke dipasai orang lo. Kayak kalah tiba di umur arzal. Encik Aden. Tiba di kami di kampung umur Encik Aden. Nah tiba tidak bisa tak. Nan ilmu itulah mulai hilang. Itu kondisi. Dan itu hukum, aturan Allah di muka bumi. Tidak bisa tidak bisa melak. Kalau nak muat tak kaitun, mati. Itu cepat. Tapi akan ingin panjang je. Halo? Ya, Allah menetapkan ke alam. Mentu saya perlu rujuk orang.
Dia menukar seketik si alam Allah kan seketik si ndak muhlahnya. Segalanya dibaliknya ka alam, dibaliknya ka alam. Dan kita seketik kita lanjutkan sangiang bahawa dulu kita ko lemah bin da'fin, kemudian beransur menjadi kuat. Sudah kuat, surah Ar-Rum surat ke-30, surat ke-30 halaman 411, Ar-Rum. Ayat 54. Ar-Rum surat ke-30 ayat 54 halaman hampir ratus sabaleh. Hampir ratus sabaleh. Langsung Allah alladzi yang telah khalaqakum, yang telah menciptakan kamu min da'fin dari keadaan lemah. Ya kan lemah wala. Jolong lagi lemah. Summa kemudian bansuan ja'ala dia menjadikan min ba'di da'fin setelah lemah itu kuat, bansuan kuat. Kalau dulu prosesnya alami dulu. Kini orang prosesnya tidak alami. Orang ingin capek. Alaminya begitu. Menilantang, mereng, menungkui, Milo parui dah mangga kerja cucu kini Milo parui barunya itu alaminya itu. Sudah Milo parui dua lo merangkak tagak papan pengelai tata tu berjalan cik dua pandai berjalan mereka luko itu lah jalaminya. Nampak kita bansuan summa ja'ala min ba'di dhafin quwatan, kemudian Allah jadikan setelah kamu lemah bansuan kemudian tu kan bansuan kuat. Cuma nacuk nak kita sadari bansuan lemah kuat. Awak cok pasai wak. Dulu dia digawa maki janjang ko telok digawa. Bila awak kurang sadar. Awak lawan soal lama. Itu. Summa kemudian ja'ala dia jadikan min ba'di quwwah setelah kuat dha'fan lemah lagi. Sampai peluah. Dah mulai. Berapa sampai peluah? Ya 80 bagi 2 berapa? 80. Ini rata-rata 70-nya tapi nak lewat lagi 80. Dipek 2 80 40. Kalau 70 dipek 2 35. 80. Sampai peluah tu masa. Sehingga dalam ayat katakan 40 hatta arba'ina sanatan, sampai umur 40 tu usia matang, usia di puncak. Setelah puncak tidak ada orang di puncak tarwih saya tu gara-gara nurun deh. Sudah tengah hari itu matahari teleng. Kemana teleng? Ke timur bayang. Mereng. Puncaknya. Ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Syaibatan. Syaibatan kan nacuk itulah orang.
Ada syaibah? Uban. Acok itulah orang. Nak mau orang terima. Mula-mula diusahawan mencabutnya. Tambah lama? Banyak. Tu baru wacai lah. Kami kalau berjilbab lo kami cek dah. Syaibah. Bila orang syaibah 40 normal. Jadi kalau orang 40 tu beban normal. Yang tak normal umur 20 beban. Tu sakit man. Kalau umur 40 biasa jangan galak lah. Uban tumbuh tu cahaya. Sianan tumbuh bancit tumbuh cahaya. Sianan tumbuh bancit catat satu kebaikan, naik satu derajat, dapur satu dosa dalam Islam. Bah? Nak beban? Dia nak semua orang bang. Siap dua. Gen, faktor gen. Orang tak ketua, acok tak kecuah. Acok tertipu. Merasa tumbuh uban kau syukuri. Karena tumbuh cahaya. Cahaya di akhirat bersinar. Tumbuh uban dalam Islam kau satu kebaikan. Dihapus satu dosa. Dinaikkan satu derajat. Dan kelima peringatan. Nazir nama. 5 ko. Latibo Ustaz Nazir. Peringatan. Dalam ayat namanya Nazir. Waja'akumun Nazir. Telah tiba kepada Nazir tumbuh ubat. Peringatan. Baso matori lah mulai. Capek awan atau mana. Matori lah mulai. Gerinci. Tergantung orang no. Dicat boleh ya. Tapi jangan hitam. Hei, hijau hitam. Disangit-sangit itu. Ini kan tak buat. Mana ada cat? Nyaman kau tak reda karena tak tahu rahmat nikmat di balik itu. Kau tahu no? Tumbuh uban ada cahaya. Tak boleh cabut. Dicatat satu kebaikan. Dihapus satu kesalahan. Dinaikkan derajat. Diberi kita sinyal aba-aba peringatan. Nak mau orang kalau faham. Awak nak labah uban kau ke cetak lain? Untuk orang nak labah uban. Satu, uban itu cahaya. Nurun cahaya. Tumbuh satu uban dalam Islam, catat satu kebaikan. Dihapus satu kesalahan. Dinaikkan darajat. Dan dikasih sinyal peringatan. 5. Lah. Tanya bang, kau nak reda? Ini cakap dia. Sebabnya masih ingin dipandang orang masih energi kuat. Atau nampak muda. Itu saja. Nampak muda. Namanya syaibah. Syaibah. Sesudah syaibah, ayat cakap zaman lah. Yakhluqu ma yasha.
Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Ada orang yang tidak bauban, tapi dalam 100 atau dalam 1000 tidak patokan. Semua orang, adalah orang lah umur 60 tapi masih bantu umur 40 je belum. Itu tidak sadarlah. Tapi biasanya orang itu kalau tidak sadar tertipu. Kalau tidak sadar tertipu, bahkannya melecehkan orang. Kamu punya kawan yang terkait itu, agak bangganya tidak ada beban, agak menceliak rendah seketik, merasanya masih kepetangku tamu lo mau lihat. Aduh gigi no tengah berdoa. Lah misalnya agak lah menceliaknya. Lah keempat sekolah. Orang kalau gigi tengah nampak saya turun kuah. Podo main je. Podo main. Dewak bercaya-caya, nyompong-rompong. Iko harus disadari dan harus dipahami. Kajian cakap kan lupa. Yang tak pernah lupa ciknya Allah. Yang tahu Allah nak awak. Kadang terkena, kadang tidak. Kadang agaran. Kadang-kadang agaran. Agaran sia agaran bara agaran lima agaran. Agaran je. Ja, agak dia aja kok. Garan. Agaran sia agaran lima agaran bara agaran alai manga garan aja lupa. Balik kerja juga balik. Balik kerja juga balik. Yang tahu segala-galanya sadang manga di mawa Allah. Karena Allah tu alim. Allah alimun. Maha tahu. Sebenar-benar maha tahu. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Kan sore Al-Anbiya tadi, apa yang ada di hadapan mereka, mereka ko sia balik akan dijeko. Dia mengetahui apa saja yang ada di hadapan mereka dan apa saja yang ada di belakang mereka. Mereka ko sia kan itu. Ayat mana tadi garanya? Lati bolong garannya balik sih. Yo ambu-ambu bakaran jadinya. Ayat 28 garannya. Apa yang hadapan mereka malaikat atau di hadapan mereka manusia? Ada yang memahami di hadapan tu yang kata jadi di hari yang akan datang. Kemudian di belakang mereka ada yang memahami di belakang sama di belakang. Awak kan di belakang kan tak tahu ada. Ada yang memahami di belakang tu analah berlalu. Banyak lupa daripada tekanan. Lupa tekanan. Lupa dulu baru tekanan. Nak tekanan tengah lupa tekanan. Wa ma khalfahu. Iku menjalihkan siapana Allah. La yashfa'una. La tidak yashfa'una. Mereka bisa memberikan syafaat. Ana syafaat bantuan, pertolongan. Kalau pernah kita terangkan syafaat. Syafaat itu adalah bantuan pertolongan lantaran orang kau punya posisi, punya pengaruh.
namanya syafaat. Sehingga dia bantuan kita bisa mendapat sesuatu yang kita inginkan, syafaat. Nah, malaikat itu tidak bisa memberikan syafaat, bantuan pertolongan kepada siapapun juga, walaupun yang malaikat, melainkan kepada siapa yang Allah redha. Liman irtada, bagi siapa yang irtada, dia redai. Siapa yang Allah redai mendapat syafaat, dapat syafaat. Kalau tidak, syafaat kan dibagi-bagi. Syafaat Nabi, syafaat malaikat, syafaat amal saleh, syafaat Quran, syafaat orang mukmin. Ada syafaat Allah izinkan makhluk-makhluk tertentu untuk bagi pertolongan, untuk menampakkan kemuliaan orang kau. Diizinkan Nabi untuk menampakkan kemuliaan Nabi. Malaikat juga bagi syafaat. Dan malaikat, karena begitu betul-betul malaikat itu patuh, taat, tunduk kepada Allah, sehingga mereka tidak mampu, tidak bisa, tidak kuasa bagi syafaat. Mereka hanya hamba Allah. Baru mereka bisa bagi syafaat atas izin Allah. Siapa yang Allah izinkan? Yang Allah redai. Wahum, sementara malaikat-malaikat itu min khasyati, lantaran takutnya, min khasyati, lantaran takutnya, khasyah, takutnya kepada Allah, musyfikun, mereka tu betul-betul, punya takut juga dua-duanya, tapi musyfikun kau lebih mengarah kepada ketakutan yang muncul, ketakutan yang muncul, yang timbul dari hati. Kalau khasyah, ketakutan yang muncul lantaran mengenal sesuatu, lantaran kenal dengan Allah, maka timbul takut. Lalu takut itu menjalar ke hati. Diterjemahkan sebab sedangkan mereka begitu takutnya kepada Allah. Itulah malaikat yang mereka angkat menjadi anak Tuhan, anak perempuan Tuhan. Siapa? Para orang kafir, para kaum musyrikin yang menyekutukan dan menganggap selain daripada Allah ada sekutu, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dia, maha sempurna dia, dan maha tinggi dia, amma, dari apa saja yang mereka persekutukan dengan Allah. Allah tidak betul, Allah tidak berhajat, Allah tidak memerlukan itu semua. Selesai ke jiwa. Harilah pukul. Semoga berfaedah.